Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel Ayo Belajar IPA bersama Ibu Rosa. Pernahkah kamu mengamati perubahan musim yang terjadi akhir-akhir ini? Dalam pelajaran IPS, kamu ketahui bahwa bulan Mei hingga September di Indonesia berlangsung musim kemarau dan bulan Oktober hingga April berlangsung musim penghujan. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, perubahan musim di negara kita tidak dapat diprediksi lagi. Terkadang bulan Mei di Indonesia masih turun hujan, dan di bulan November di Indonesia masih berlangsung musim kemarau. Yang lebih anehnya lagi, peristiwa ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi terjadi juga di negara-negara lain di dunia. Pernahkah kalian mendengar berita turunnya salju di Arab? Berita munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apakah yang akan terjadi pada bumi kita? Ternyata semua peristiwa tersebut berkaitan erat dengan perubahan iklim di dunia. Perubahan iklim tersebut terjadi karena adanya perubahan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai akibat aktivitas manusia. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari salah satu contoh akibat aktivitas manusia terkait dengan perubahan iklim, yaitu efek rumah kaca. Jadi, ayo kita belajar IPA bersama. Efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami. Siklus air, karbon dioksida, dan metana adalah beberapa bagian penting yang ada di dalamnya. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya planet Mars, bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancar ke bumi dalam jumlah banyak. Radiasi yang terserap sebagian juga akan direfleksikan atau dipantulkan kembali oleh bumi. Pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap sama dengan jumlah yang direfleksikan atau dipantulkan kembali. Saat ini, semakin tingginya pencemaran udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Kita sering sekali mendengar istilah efek rumah kaca, tapi sebenarnya apa sih efek rumah kaca tersebut? Jadi, efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi memerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhalang oleh polutan udara sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat dari hari ke hari. Jadi, jika dianalogikan, sama seperti saat kita berada di dalam rumah kaca. Dinding-dinding yang mengelilingi rumah kaca sama seperti polutan yang menyebabkan pencemaran udara. Radiasi panas bumi yang seharusnya dipantulkan kembali ke atmosfer terhalang oleh kaca, sehingga panas tersebut kembali lagi ke bumi. Akibatnya, suhu bumi dari hari ke hari semakin meningkat. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak huni.
Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Jadi secara alami, efek rumah kaca sebenarnya baik bagi bumi kita dan segala makhluk hidup yang menghuninya. Namun, aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran udara lah yang membuat efek rumah kaca menjadi buruk. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.